wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina wa mustafana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kita hormati bersama Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Aceh Selatan beserta para wakil kepala, yang kita hormati segenap bapak-bapak, ibu-ibu, dewan guru, yang kita hormati KTU beserta segenap karyawan, serta yang kami hormati pengurus OSIM Madrasah Sanawiyah yang kita cintai ini, serta yang kami cintai dan kami banggakan siswa-siswi yang sudah berhadir pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan harapan kita sebagaimana kita berkumpul pada hari ini dalam nuansa yang begitu adem, diiringi dengan angin-angin sepoi di pagi hari yang mulia ini, dalam kesejukan kebersamaan kita bersama bapak-bapak, ibu-ibu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita berkumpul pada hari ini dengan semangat memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengumpulkan kita semuanya dalam surganya Jannatun Na'im. Salawat dan salam kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah seorang manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pengikutnya itu tidak terdaftar di Twitter dan Instagram, yang statusnya itu tidak pernah terupdate di WA ataupun Facebook, tetapi selaku manusia pilihan, kehidupan beliau, agama yang beliau bawa itu terus terupdate di dalam hati kita semuanya. Salah satu bentuk daripada update kehidupan Rasulullah dalam hati umatnya, inilah agenda yang luar biasa dilakukan oleh OSIM kita pada hari ini, merenungi dan memperingati hari besar Islam menyambut tahun baru Islam 1 Muharram. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita semuanya untuk mengenang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya diberikan syafaat oleh Rasulullah dan bisa masuk surga berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siswa-siswi, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan terlebih dahulu Ustaz menyampaikan kepada kita semua sejarah singkat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti diingat, kalau ada yang bawa pulpen boleh dicatat. Mana tahu nanti di akhir pertemuan ini disponsori oleh Msenda TV ini akan ada bonus mungkin Pak Kepala ya. Ini dan siapa yang bisa jawab nanti mungkin bisa dapat hadiah umrah gratis misalnya, ataupun paling kurang jajan gratis selama 3 hari ke depan, kecuali hari Minggu. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
itu dilahirkan di kota Mekah Al-Mukarramah. Usia beliau 6 bulan dalam kandungan, meninggal ayah kandungnya yang bernama Abdullah. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Pada usia 6 tahun beliau berziarah ke makam ayahandanya Abdullah di Madinah bersama ibunya Siti Aminah dan pembantu ibunya Ummu Aiman. Siapa namanya? Ummu Aiman. Setelah berziarah ke kuburan ayahnya Abdullah, Rasulullah bersama ibu Siti Aminah dan Ummu Aiman kembali menuju ke Mekah Al-Mukarramah, pulang ke rumah. Tiba-tiba di negeri ataupun di kampung Abwa, Allah Subhanahu wa taala memiliki rencana lain. Ternyata ibundanya Siti Aminah meninggal dunia dan dikuburkan di negeri ataupun di desa Abwa. Kalau kita kan bukan Abwa, Suwak kalau tu. Suwak bakul, Suwak selai kondak Abwa. Bisa kita renungi adik-adik yang dirahmati Allah. Baru sebentar dia berziarah ke kuburan ayahnya. Sayang, meninggal pula ibunya. Nuansa seorang anak yang berusia 6 tahun. 6 tahun itu kelas berapa? Kelas 1 SD, kelas 1 min. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedih yang luar biasa. Pergi bertiga, pulang berdua bersama Ummu Aiman. Sesampainya di rumah beliau, Nabi Muhammad kecil, hiduplah bersama kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. 2 tahun bersama kakeknya. Pada usia beliau 8 tahun meninggal pula kakek sebagai pengganti ayah sekaligus pengganti ibunya. Setelah 2 tahun bersama kakeknya meninggal, mulai usia 8 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diasuh dan dibesarkan oleh paman beliau Abu Talib. Pada usia 12 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini maklum paman beliau ini Abu Talib tidak sekaya, tidak sehebat, tidak setajir Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain. Beliau ini orang biasa tetapi memiliki kehormatan dan wibawa yang luar biasa. Tidak ada yang berani mengganggu Rasulullah karena menghargai dan menghormati pamannya Abu Talib. Cari upah kemana-mana Rasulullah bersama Abu Talib untuk mencari bekal hidup, untuk mencari uang, pendapatan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Salah satu yang tercatat dalam sejarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama pamannya Abu Talib pada usia 12 tahun berangkat ke negeri Syam untuk berdagang bersama kafilah-kafilah Quraisy dari Arab menuju ke negeri Syam. Pada saat itu kendaraan yang paling mudah dan yang paling populer adalah unta. Kalau ke negeri Syam itu di wilayah Syria sekarang lah, Palestina dan sekitarnya, sebulan pergi dengan unta, sebulan pulang. Pada usia 12 tahun itu kali pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh pamannya ikut berdagang. Namun sesampainya di suatu tempat yang bernama Basrah, berjumpalah dengan seorang pendeta yang bernama Pendeta Bahira. Ternyata adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pendeta Bahira ini masih memegang Injil yang masih murni sebagaimana yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Di dalam kitab Injil dan Taurat itu sudah dikhabarkan akan lahir seorang nabi di akhir zaman, namanya adalah Ahmad.
Ahmad. Nah, jadi Ahmad, Mahmud, Muhammad itu nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia sudah tahu ada tanda-tanda alam yang dilihat oleh pendeta Bahira ini tadi, bahwasanya Nabi yang terakhir yang dijanjikan dalam kitab Taurat dan Injil itu sudah lahir, sudah datang, sudah berada di tengah permukaan bumi ini. Dan dia yakin juga Nabi ini berasal dari keturunan Arab, bukan dari keturunan Yahudi. Jadi ketika dia merasakan aura alam ini sudah menyambut kedatangan Nabi terakhir ini, dia melaksanakan sebuah hajatan di gerejanya ataupun di tempat ibadahnya. Jadi pendeta Bahira ini dia kepingin tahu yang mana ini Nabi terakhir. Mudah-mudahan Nabi terakhir yang dijanjikan dalam Injil itu berada dalam rombongan dagang daripada orang Arab yang berangkat dari Mekah. Jadi pada hari itu pendeta Bahira mengumumkan, siapa yang melintasi tempat ibadahnya, rumahnya pada hari itu, seluruh kafilah dagang dari Arab semuanya boleh makan gratis masuk ke rumahnya. Ini kalau sudah gratis memang terbuka muncul kalian kata, boleh makan gratis. Jadi sampailah waktu yang sangat berkesan di dalam kehidupan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kabilah Arab yang di dalamnya itu ada Rasulullah dan pamannya Abu Thalib. Lalu di hadapan rumahnya ataupun di tempat ibadahnya, pendeta ini mengumumkan, wahai kafilah Arab, semua anggota yang ada dalam rombongan ini saya persilakan makan dengan apa yang sudah saya persiapkan. Nah, jadi kalau sudah makan gratis, ini semua orang Arab tidak ada pikir panjang. Nah, kadang-kadang tidak ada panjang boleh pikir, tidak ada dipikir punian, makan aja. Apa lagi awak ni kalau Allah gratis, tu nak sampai pikir makan hanya makan. Sampai kanyang balabih ni. Jadi makan terus. Satu persatu tamu daripada Arab, orang Arab ini dilihat, diperhatikan oleh pendeta Bahira ini. Ada tidak kira-kira tanda-tanda Nabi yang akan diutus dalam rombongan ini? Lewat satu orang ambil makan, diperhatikan satu persatu. Sampai habis semua rombongan dagang Arab itu masuk ke rumahnya dan makan makanan yang disediakan oleh pendeta. Ternyata tidak satu pun nampak tanda-tanda kenabian yang ada di dalam kitab yang menjadi pegangan pendeta Bahira. Karena merasa belum tercapai niat dan tujuannya, dia bertanya, makanannya sampai rugi. Makanan gratis sudah disediakan, ternyata tujuannya tidak ditemukan. Diumumkanlah, wahai saudara-saudara Arab semuanya, apakah seluruh kalian yang berangkat dalam musim dagang bulan ini ataupun tahun ini sudah makan semuanya? Sudah, katanya. Tapi ada satu orang yang menjawab, belum wahai pendeta. Ada satu orang bapak tua dan bersama anak laki-lakinya yang belum makan. Ada dua orang. Ternyata dua orang itu adalah Abu Thalib dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh pendeta, di mana mereka berdua? Mereka beristirahat tidak jauh daripada tempat ini. Mereka singgah di bawah pohon. Keluarlah pendeta ini meninggalkan rombongan Arab yang Allah makankan yang kau ada perluang kau ni. Apa yang dia ke tempat Abu Thalib dan anak laki-laki tersebut, dan ternyata mereka berdua beristirahat di bawah pohon. Lalu pendeta Bahira bertanya kepada Abu Thalib, wahai fulan, ini anak siapa? Ditunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini anakku, katanya. Pendeta Bahira mengatakan, bukan, ini bukan anakku.
dia Abu Talib bukan anakmu. Abu Talib tadi merasa marah, kan anak adiknya kok Abdullah kok. Jadi Abu Talib kok adalah Pak Awu ataupun Yahwanya lah Pak Awunya tu. Jadi orang Arab apa lagi gitu jo. Kalau ayah abang abang ayah kita laki-laki ataupun adik ayah kita laki, kan dalam fikih itu wali nikahnya kan, walinya kan. Nah, jadi orang Arab begitu jo. Aku anak ambo kerja Abu Talib. Pendeta Bahira mengatakan, bukan, ini bukan anakmu. Coba katakan yang sebenarnya. Abu Talib mengatakan, wahai pendeta, iya, dia ini bukan anakku, tapi dia adalah anak adik kandungku yang sudah meninggal. Merasa heran Abu Talib mengatakan, wahai pendeta, ada apa sebenarnya sehingga engkau meragukan anakku ini? Pendeta Bahira mengatakan, wahai Fulan, karena dia tidak tanya namanya siapa Abu Talib, wahai Fulan, ini pohon bukan sembarang pohon. Tidak ada yang singgah dan istirahat di bawah pohon ini kecuali seorang Nabi. Subhanallah. Ada pohon kenabian di Tuak Bakung tak? Tidak ada. Apa lagu mertu bapak kita tu? Itu pohon tidak sembarang pohon. Itu pohon tampek parkir mertu misalnya. Ataupun tampek kita bertaduh hujan, ataupun tampek kita letak duduk bersantai makan kantin. Seperti itulah nuansanya. Abu Talib merasa heran. Wahai Abu Talib, wahai Fulan, tidak ada yang singgah di pohon ini kecuali dia adalah seorang Nabi. Dan kalau kita search di Google ataupun di YouTube, masih ada pohon kenabian yang sudah berusia 1400 tahun yang lalu, semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristirahat di tempat itu. Apa yang terjadi? Ternyata Rasulullah anak dosamu jawab. Tahu Abu Talib oleh Rasulullah dan Rasulullah tadi ku ada makanan gratis. Tapi tidak tertarik. Nak ada apa nama padangan gratis, payahnya ke situ balega-lega apa yang anda ambil mak anda. Inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dididik semenjak kecilnya. Lalu pendeta mengatakan, wahai Fulan, bawa balik anak ini, pulang ke Mekah, jangan engkau lanjutkan ke negeri Syam, karena kalau orang Yahudi tahu, maka dia akan dibunuh, karena mereka menyimpan kedengkian kepada Nabi yang terakhir, karena mereka menginginkan Nabi yang terakhir itu dari keturunan Yahudi, bukan dari keturunan orang Arab. Singkatnya, Abu Talib bersama Nabi kita yang masih kecil pada saat itu 12 tahun kembali ke Mekah Al-Mukarramah. Ini peristiwa ini subhanallah, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak kecil itu sudah nampak tanda-tanda kenabian sebagaimana tergambar dalam kitab Taurat ataupun dalam kitab Injil. Singkat ceritanya, besarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang remaja, seorang pemuda yang handsome, gagah luar biasa. Apa yang beliau lakukan ketika masa-masa remaja? Sama seperti remaja-remaja lainnya, beliau bekerja mencari upah mengembala kambing. Para ulama sejarah mengatakan ada hikmah daripada mengembala kambing. Mangan nak ada pelau ayam je ataupun pelau tiak. Kenapa harus kambing? Karena kambing ini merupakan rentetan sejarah latihan para nabi untuk mengatur umatnya, dilatih dengan mengatur kambing dulu. Ini ada sebenarnya Pak. Kalau sudah berhasil mengembala kambing, insya Allah berhasil mengembala manusia. Nabi Musa ditanya oleh Allah, hei Musa, apa yang ada di tanganmu? Nabi Musa menjawab, ya Allah, di tangan saya ini tongkat. Untuk apa tongkat? Untuk menghalau kambing, karena memelihara kambing. Dan pada akhirnya menjadi mukjizat, dilemparkan menjadi ular dan untuk membelah
sebelah laut. Dan ternyata dari satu sisi memang hewan ternak yang paling susah diatur adalah kambing. Kalau itik lama kita waktu cari je dadak padi tu, dia ameh di lauk lalu tu letak air, tinggal libau je di payah sendiri. Ayam lalu tu je kosong tangan awak, datang je. Tapi kalau kambing, la ilaha illallah, kita imbau je batu Aceh, yung siko bek gitu. Jadi Ustaz sampai tinggal Ustaz di Sepampek, memang tengah sawah matang. Itu kambing malah buah orang punya tu kat situlah main. Jadi tiap patah ada orang yang punya kali lihat kat situ pai kat sitin painya kat situ. Pai kat situ orang tu nyol lain sampai lain. Jadi memang dari satu sisi ulama sejarah sampai segitunya melihat hikmah perjalanan Nabi kenapa memelihara kambing. Karena kalau sudah berhasil mengatur kambing, maka berhasillah mengatur manusia. Karena kambing lebih susah daripada manusia. Tapi kalau luar biasa, ternyata kambing itu memiliki hubungan erat dengan orang Aceh. Karena binatang satu-satunya yang pandai bahasa Aceh itulah kambing, yaitu jadi kau kan bawa musim haji kau, nenek-nenek kita, sanak-sanak kita yang bangkit haji tahun kau. Jadi itu ada satu tempat penjualan kambing, pasar kambing kata dia. Seluruh kambing di dunia ini berkumpul di situ. Dari Australia, di Brazil, Indonesia ada sebagian. Dan semua kambing yang berkumpul dari berbagai negara itu semuanya bahasanya bahasa Aceh. Bek kata dia. Dan orang Aceh kalau memang kenawi, kalau nak ada kambing ada sah pak, memang ada ada hubungannya. Dan ternyata Rasulullah SAW ada dua momen ketika mengembala kambing itu yang perlu kita ambil pelajarannya. Ketika beliau berada di kaki bukit kota Mekah, tiba-tiba terdengar pengumuman, nanti malam akan ada pesta perkawinan di rumah fulan. Kehidupan orang Mekah pada saat itu penuh dengan jahiliyah semuanya. Perzinahan, minuman keras, kalau batu kita sabu-sabu gini, dua hal-hal yang biasa saja. Muda-mudi campur baur, pergaulan bebas luar biasa. Karena Nabi ini berasal daripada keluarga yang baik-baik, namun beliau ini adalah seorang remaja yang baru gede lah. Bersama kawannya laki-laki yang lain, Nabi kita bilang sama kawannya, kalau bahasa kita gini kola, hey bro, tolong jaga kambing aku sebentar ya. Saya malam ini mau gabung ke pesta malam ini di pusat kota Mekah. Kawannya bilang, oke, silakan. Kambingmu saya jaga bersama kambingku. Pada menjelang matahari terbenam, Rasulullah meninggalkan kambingnya, menitipkan kepada kawannya, dan beliau ingin bergabung ke pesta jahiliyah pada malam itu. Apa yang terjadi? Sebelum sampai ke tempat huru hara itu, Rasulullah SAW merasakan rasa ngantuk yang luar biasa, sehingga beliau tertidur sampai esok paginya ketika matahari terbit. Dan beliau melewati pesta itu tanpa melihat kemaksiatan walaupun sedetik. Pada esok harinya, Nabi kita kembali mengatakan kepada kawannya, wahai kawanku, semalam talalu ambo nak ada kami hamba pergi. Kau malam pun nak pergi sekali, nak pergi sekali lagi. Jadi kecik kawan Rasulullah SAW. Pada malam kedua itu, Rasulullah ketika hendak sampai ke tempat pesta huru hara itu, Rasulullah juga mengalami ngantuk yang luar biasa sampai tertidur dan bangkit ketika matahari sudah terbit. Dan pada saat itu Rasulullah SAW yang masih remaja mengatakan,
saya tidak akan pernah lagi mau melihat pesta jahiliyah. Alah 2 kali yang berpai, 2 kali terlalu pulas. Aku kita kau esok pagi bangkit subuh, semayang, pai mandi sekolah. Malam dia lagi happy sama ayah sama mak. Aku yung paket baru kau penuh. Tak lalak ataupun tak belalak macam ini Rasulullah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat ceritanya, sampailah Rasulullah usia 25 tahun, menikahlah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Khadijah. Pada usia beliau 35 tahun dibangun kembalilah Ka'bah, dan pada usia Rasulullah 40 tahun beliau diangkat menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 40 tahun tambah 10 tahun, berapa usia beliau? 50 tahun. Di situ Rasulullah berdakwah ini. 3 tahun pertama Rasulullah berdakwah secara sir, secara rahasia, door to door, pintu ke pintu, karena takut dibantai, dihalangi oleh orang-orang Quraisy. Ketika genap 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah, sampailah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi berapa tahun Nabi di Mekah sebelum hijrah? 13 tahun. Ini penting disimak ini. Nabi berangkat malam, pagi, siang atau sore? Malam. Berangkat malam itu, tetapi yang menjadi hal penting yang perlu kita ketahui dalam peristiwa hijrah adalah malam ke petang sebelum malam kau bangkit Nabi. Semalam sebelum Nabi berhijrah, terjadilah sebuah rapat penting yang dipimpin oleh komandan Quraisy yang bernama Abu Jahal. Siapa anggota rapat? Inilah perwakilan kafilah semuanya, yang mereka itu memusuhi dan ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika memulai rapat malam itu, tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Karena ini rapat rahasia. Karena takut intel yang datang, Abu Jahal mengatakan, siap pula ke malam kau ada pula tamu yang lain yang tidak diundang datang. Ketika salah satu daripada anggota rapat membuka pintu, dilihatlah ternyata yang mengetuk pintu adalah seorang kakek tua yang berasal dari negeri Najd. Najd itu di mana? Ini salah satu wilayah di Arab Saudi sekarang ini, Najd namanya. Ditanya, Pak Tua, ngapain ke sini? Pak Tua ini mengatakan, wahai fulan, saya mendengar kalian ada rapat penting malam ini, dan saya ingin ikut rapat bersama kalian. Mana tahu bisa kasih usul yang bermanfaat untuk kalian. Lalu lapor kepada Abu Jahal, wahai komandan, ini bapak tua ini mau ikut rapat karena dia tahu rapat penting malam ini. Kata Abu Jahal, okey, let's go, lanjut. Masuklah bapak tua dalam rapat itu. Ketika dimulai rapat, Abu Jahal ternyata sudah membaca bagaimana gerak-gerik sahabat Rasulullah dan Nabi Muhammad untuk lari daripada kota Mekah menyelamatkan iman dan agama mereka. Abu Jahal mengatakan, malam ini ada keputusan apa yang kita lakukan untuk Muhammad. Kalau perlu kita habisi, kita habisi. Yang penting kita rapat bersama dan kita bertanggungjawabkan bersama seluruh kafilah yang ada di Arab ini. Silakan kasih usulan. Tunjuk tanganlah salah satu komandan khalifah yang lain, kafilah yang lain. Abu Jahal, saya ada usul. Muhammad itu kita usir saja dari Mekah ini. Tidak usah lagi dia di sini. Gara-gara Muhammad ada di sini, habis semua
saudara-saudara kita ikut kepada Muhammad dan mencela Tuhan-Tuhan kita. Sebelum dijawab oleh Abu Jahal sebagai pemimpin rapat malam tu, langsung tunjuk tangan kakek tua aku cakap. Dibilang sama kakek tua, itu usulan yang paak kecik. Itu nak elok usulan tu. Mangancu cik. Manga padu nak rancak. Coba kalian bayangkan, yang diucapkan oleh Muhammad itu bagaikan sihir yang bisa membuat orang terpesona semuanya. Kalaulah Muhammad kalian usir dia pergi ke suatu negeri dengan ucapan-ucapan yang dikeluarkan daripada mulutnya itu, nanti negeri tersebut akan mengikuti Muhammad semuanya, dan sudah menjadi pengikut Muhammad datang ke Mekah memerangi kalian. Kalian lawan tu. Cari pendapat lain. Aku pendapat baru. Tunjuklah ketua kafilah yang lain. Kalau memang tak ada ancak kita usir Muhammad tu, lebih ancak esok pagi Muhammad tu kita tangkap, masukkan ke penjara. Nak usah kati makan, nak usah kati minum, bak punahnya tu dulu. Lah mak, kau orang jahiliah ni yang mengecek. Dia kecek lah sama kakek tu, kau cakap sebelum Abu Jahal menjawab. Itu pendapat kedua lebih paak dari pertama cakap. Itu lebih gila dari pertama cakap. Coba kalian bayangkan kecek kakek tu, kau cakap. Kalau kalian tangkap Muhammad, dikurung dalam penjara, nak ada kasih makan, nak ada kasih minum, mati Muhammad dalam penjara, apakah saudara-saudara Muhammad akan diam saja tanpa menuntut balas dendam kepada kalian? Kalian perang saudara dengan orang kau. Cari pendapat yang lain. Dikeceklah kamu Abu Jahal. Kalian koyo-yo paak kecek orang kau. Aku ambil keputusannya, kecek Abu Jahal. Kalau begitu laku kau. Ini kita ni kan ada 10 anggota kita. Kita ini adalah ketua kabilah-kabilah Arab semuanya. Saya mengusulkan, kata Abu Jahal, kita cari pemuda masing-masing kabilah kita yang gagah, berani, yang kuat, perkasa. Masing-masing mereka kita kasih satu pedang, dan kita tugaskan mereka malam besok untuk membunuh Muhammad, menebas Muhammad serentak sekalian semuanya. Jadi darah Muhammad terbagi ke 10 pedang pemuda yang kita tugaskan. Kalaulah saudara-saudara Muhammad ingin balas dendam, mereka akan berhadapan dengan 10 kabilah Arab. Dan saya yakin, kata Abu Jahal, mereka tidak mampu melawan kita karena kita lebih banyak daripada saudara Muhammad. Apa kecek kakek tu kau? Usulan itulah yang paling mantap. Itulah yang paling mantap. Ternyata jauh hari berikutnya Rasulullah mengabarkan kakek tua yang datang ikut rapat malam tu adalah jelmaan setan. Jadi kalau setan tu, kalau di kampung Pak Samsul Rijal bukan setan, seten. Ya, ternyata jelmaan seten. Jadi adalah sebuah wanti-wanti kita adik-adik semuanya. Abu Jahal itu artinya Abu bapak, Jahal itu bodoh. Berarti Abu Jahal itu adalah bapak bodoh. Bapak bodoh. Ayah yang bodoh itu Abu Jahal. Tapi dia bangga dengan gelar itu. Usulan bapak yang bodoh ini diiyakan oleh setan. Maka kita di madrasah ini jangan jadi orang bodoh, pasti berkawan dengan setan. Itu aja di. Ni saya yakin nih, satu lokal ranking satu pasti satu orang kan? Ya kan? Ya memang itu dia. Tapi jangan sampai kita ini tidak tahu apa-apa. Kelas berapa Ayong? Kelas Ayong, kelas 1. Satu kelas 1 buah jadi pak aja. Itu nak doyor, itu kawan setan tu.
bak pandai kita, bak cerdas kita, bak berilmu kita. Karena dengan ilmu itu setan akan takut kepada orang-orang yang berilmu. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada malam itu datanglah 10 pemuda yang ditugaskan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah keluar daripada rumahnya, seluruh pemuda yang ditugaskan tadi sudah siap-siap berada di depan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Malam itu ternyata Rasulullah bersama Sayyidina Ali. Siapa Sayyidina Ali? Anak pamannya Abu Talib. Kata Rasulullah, "Hai Ali, kamu tidur di tempat saya malam ini." Setelah Ali tidur di tempat Rasulullah, Rasulullah keluar rumah pada malam itu sekitar jam 1 sampai jam 2 malam. Karena memang setiap pertengah malam Rasulullah salat ke Masjidil Haram. Ketika Rasulullah melihat di hadapan pintu rumahnya sudah berdiri 10 pemuda-pemuda yang begitu siap siaga untuk menghunus dan membunuh Rasulullah. Lalu Rasulullah membaca surat Yasin. Jadi Ustaz yakin kita di sini ada yasinan. Kalau tidak ada mingguan, bulanan, di hari Jumat tetap ada. Sampai kepada ayat waja'alna min baini samur. Cobalah mbak gadang lah suruh seketik. Mbak semangat gitu. Apa cari kopi untuk orang dua kalian ada kopi. Aku kalian dah jadi. Ayo waja'alna itu artinya luar biasa itu. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di hadapan mereka penghalang, di belakang mereka penghalang. Kami tutup pandangan mereka sehingga mereka tidak melihat. Itulah yang diulang-ulang oleh Rasulullah ketika melewati barisan 10 pemuda. Sampai-sampai pemuda yang ingin membunuh Nabi talaluk sambilan tagak. Kenapa? Allah menutup pandangan mereka. Rasulullah melewati mereka. Dan dalam sejarah disebutkan, diambilnya kasih oleh Nabi, diletaknya di atas kepala masing-masing kau. Lagu orang kena petunting. Jadi ayat kau jangan salah dibaca. Kau sadali kau pos piket guru. Telat masuk jam 8:30. Semalam begadang banyak bana main Free Fire. Sampai ke pintu gerbang, tengok ke petang tu kecil ustaz tu baca ayat kau nak nampak gue kau je. Dibacalah waja'alna min baini aydihim. Lewat pula itu nak nampak pikir. Karena bapak ataupun ibu pikir tengah pergi ke WC. Baca itulah di dalam nian ayat kau, mujarab nian kau. Ataupun ada pula yang lelaki kau jadi. Apai Honda entah kama belega-lega nampak polisi nampak pelantar. Baca ayat kau, nak nampak mereka polisi kau. Untuk hal-hal yang tidak baik, Al-Quran tidak pernah mendampingi mereka. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Allah, wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la ya'manuna bil akhirati hijaban mastura. Siapa yang baca Al-Quran akan dihijab mereka, dilindungi mereka daripada musuh-musuh Allah. Jadi singkat ceritanya, berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju rumah Abu Bakar. Abu Talib malah meninggal apa ni? Ke rumah Abu Bakar. Jadi singkat situnya adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang laki-laki Arab yang melintasi rumah Rasulullah dan dia terheran-heran melihat 10 orang pemuda ini tadi.
Ketika Rasulullah berada di rumah Abu Bakar, Rasulullah mengetuk pintu di tengah malam. Lalu Abu Bakar memerintahkan putrinya untuk membuka pintu di malam itu. Siapa putri Abu Bakar yang membuka pintu? Ya, salah. Siapa? Hah? Salah juga. Itu Aisyah yang ada yang dalam lagu tu kan. Nama yang buka pintu malam itu adalah Asma binti Abu Bakar. Ketika dibuka pintu, dipanggilnya ayahnya Abu Bakar. Wahai ayahku, Nabi Muhammad datang. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, sudah tiba saatnya kita berangkat. Abu Bakar mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, saya yang mendampingi. Saya yang mendampingi. Tapi kita ada cerita seketik di belakang juga. Ada seorang laki-laki mencari 10 pemuda alah talalok tataga lagu tu dalam ruang bingung lagu tu. Dibangunkanlah. Kalau bahasa kita ditekolah, apa kau? Sadarlah 10 orang ini tadi. Disampaikanlah, kami menunggu Muhammad. Jangan kiu-kiu kau Muhammad di dalam. Kami menunggu dia keluar kami akan bunuh. Laki-laki ini mengatakan, lalailah kalian. Alah keluar Muhammad je kau. Ambo cari je matu kepala nian. Muhammad alah melintih depan kalian. Sebelum dia melintasi kalian, diletak sekarang gam sawang. Kaki di atas kepala. Semua pemuda ini tadi dibukanya serban, ternyata ia dapat nanti pulut seketik tu. Karena merasa ketipu, 10 pemuda ini masuk ke dalam. Ketika dilihatnya, ternyata di atas ranjang ada seorang laki-laki yang masih tidur. Apa jualah pai? Apa juga? Ketika dipukul selimut, ternyata itu adalah Ali bin Abi Thalib. Karena mereka emosi, ditipu yang kedua kalinya. Ali, di mana Muhammad? Dah tahu apa? Dalam sejarah ditapuk sekali Ali. Akhirnya mereka berangkat kocar-kacir mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tugas yang diberikan oleh rapat bapak Pak sama setan kepada mereka. Tapi takdir Allah berkata lain. Nabi Muhammad bersama Abu Bakar berangkat dulu, tidak langsung menuju Madinah, tapi singgah dulu di sebuah gunung. Di puncak gunung ada sebuah gua, dan gua itu bernama Gua salah juga lagi. Gua Sur. Di Gua Sur ini, ini luar biasa. Ini Ustaz beri tepuk tangan kepada Osim dulu. Coba tepuk tangan kepada Osim dulu. Sampai di Gua Sur, tengoklah Ustaz Jeko disampaikan sama Bapak Kepala. Jadi acara kita ko yang lagu ko alah dilaksanakan oleh Osim kesadonya luar biasa. Nak ada manju kata sado ke bapak, kata sado ke bapak. Inilah yang dilakukan oleh Abu Bakar bersama Rasulullah ketika berada di pintu gua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepingin masuk bersembunyi dalam pintu gua itu, dalam gua. Tapi dihalang oleh Abu Bakar. Ya Rasulullah, jangan masuk duluan. Biar saya yang masuk terlebih dahulu. Abu Bakar masuk duluan. Jangan anda, ya Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, kenapa harus engkau duluan? Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kalaulah ada bahaya yang ada dalam goa ini, jangan sampai melukai anda terlebih dahulu, biarlah melukai saya. Aku kadang-kadang awak anda, payah awak je ayah. Entah ada lubang tamu, ada pun lubang tu, tutup lubang tu. Alah ayah je ya. Jadi kalau tutup tamu ulang aku ayah lah kan ni. Tapi Abu Bakar sama Nabi ndak. Biar saya masuk duluan. Jadi kalau gua tu kidiko tu, mungkin sekadang meja aku lah isi di dalam tu. Ndak ada laweh lagu gua gitu tu ndak. Ketek mana? Masuklah Abu Bakar
dan Abu Bakar bersandar di dinding goa. Di sini kosong. Ketika aman, baru Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, masuklah ya Rasulullah. Masuklah Rasulullah, duduk di hadapan Abu Bakar dan menyandarkan bahunya di dalam pangkuan Abu Bakar. Karena ini cerita tengah malam. Coba bayangkan, tengah malam naik gunung, bondok di puncak gunung dalam goa. Abu Bakar bersandar, menahanlah tubuh Rasulullah, langsung tertidur istirahat dalam pangkuan Abu Bakar. Alah sajam lebih kuranglah Nabi tertidur dalam pangkuan Abu Bakar. Tiba-tiba badan Abu Bakar lagu gempar, menggigil, bercucuran air mata dan keringat Abu Bakar. Ini Rasulullah berada di hadapannya dalam pangkuannya. Jatuhlah keringat dan air mata Abu Bakar ke atas pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbangun Rasulullah. Wahai Abu Bakar, apa yang terjadi dengan tubuhmu menggigil, panas, berkeringat demikian rupa? Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ketika Anda tertidur tadi, saya merasakan ada gigitan ular yang menggigit kakiku, dan saya menahan rasa sakit bisa ular itu sekuat tenaga agar saya tidak mengganggu tidurmu. Kesetiaan Abu Bakar, kesetiaan Abu Bakar. Alah itu dalam sejarah disebutkan Rasulullah mengambil air liurnya, lalu diletakkanlah di bekas gigitan ular di gigi Abu Adi, di kaki Abu Bakar. Dan dengan berkat air liur Rasulullah, maka hilanglah bisa ular itu sebagaimana sedia kalanya, seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi saya yakin di sebagian laki-laki ini ada air liur yang bisa jadi penama bisa ular. Ini luar biasa. Selama 3 hari 3 malam di Gua Sur, berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke Madinah Al-Munawwarah dan disambut dengan sebuah kasidah. Ini ada grup kasidah kayaknya yang warna hijau ni, grup kasidah ya? Nah, bukan. Coba semuanya sambut semuanya Rasulullah sampai ke Madinah dengan sebuah senandung kasidah yang luar biasa. Laki-laki badusi gadang ketek tuwu mudu, kasadanya menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kasidah Sala'an min sani wajabat syukru alaina coba bak bergema sekali ko wang man ko lah keliling pakai rapat ili ko awak bak badai bak badangung ko tahu. 1, 2, 3. Qala wajib syukru alaina Tidak ada rumah yang dilewati oleh Rasulullah di Madinah pada hari pertama itu. Semuanya mereka berlambai, ya Muhammad Nabi kami singgah di rumah kami, ya Muhammad Nabi kami singgah di rumah kami. Semua orang kepingin Nabi masuk ke rumah mereka, Tapi apa yang terjadi? Sayang, Nabi bilang, lapeh je unta kau. Unta yang tengah Nabi tunggangi ini, dibilang sama sahabatnya, tak usah pacik-pacik talinya tu. Dimainyo tagak, dimainyo duduk di situlah sampai ambo beko. Untuk menjaga jangan ada yang ibu hati. Tapi sebelumnya Rasulullah di pinggiran kota Madinah mendirikan sebuah masjid yang pertama dalam sejarah Islam. Itu disebut dengan Masjid Quba, bukan Kuala Bau. Di Masjid Quba. Apa
fadilahnya, siapa yang salat di Masjid Quba 2 rakaat, maka sama seperti melaksanakan ibadah umrah sekali. Mudah-mudahan ini semua kita di sini siswa-siswi abad dapatlah kita sembahyang sunat di Masjid Quba. Amin. Lapihlah unta kau juga. Duduklah unta tersebut di sepetak tanah kosong. Ditanyalah oleh Rasulullah, tanah tiara. Keceklah orang tua Madinah, ini tanah 2 orang anak yatim. Ini tanah 2 orang anak yatim. Ada yang mengatakan, ya Rasulullah, kalau memang itu tempatmu, saya akan beli tanah ini dan saya sedekahkan kepada anda. Rasulullah mengatakan, tidak, saya yang membeli tanah ini dan saya yang akan membangun tempat tinggal saya tanpa menerima sedekah imbalan daripada orang lain. Akhirnya Rasulullah membeli tanah ini, didirikanlah rumah beliau pertama, dan sampai pada hari ini tanah tersebut ditempati oleh Rasulullah bersama 2 orang sahabatnya, Abu Bakar dan Umar, di Madinah Al-Munawwarah, tempat kuburan beliau sekarang ini. Maka Masjid Nabawi sekarang ini dasarnya adalah tanah pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi singkat ceritanya, ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kira-kira sejarah kilas singkat, sekilat, setajam silet kita sampaikan pada hari ini, sampai Rasulullah menemukan ajalnya dan dikuburkan di Madinah Al-Munawwarah. Maka pesan daripada hijrah yang luar biasa ini, yang pertama, Umar bin Khattab adalah khalifah yang kedua umat Islam. Pada masa Umar lah mulai ditetapkannya tahun baru Islam. Yang sebelumnya tidak ada tanggal dalam Islam, tidak ada tahun di dalam Islam. Musyawarahlah Umar dengan beberapa sahabatnya. Ini kita umat Islam, tidak ada tanggal, tidak ada tahun. Bagaimana kita memulai tanggal dan memulai tahun? Bagaimana pendapat semuanya? Ada yang tunjuk tangan. Wahai Umar, kita mulai saja tanggal dan tahun Islam ini, menurut saya semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Berarti balik lagi 40 tahun usia Nabi, di situ mulai satu hijrah. Umar mengatakan, saya kurang sependapat dengan pendapat pertama. Karena pada usia Nabi 40 tahun Nabi diangkat menjadi rasul, kesannya banyak sekali orang-orang Quraisy yang menolak dakwah Nabi. Saya ingin ketika umat Islam memperingati tahun baru Islam, tidak ada tergambar dalam pikiran umat Islam kekafiran yang menantang Nabi. Coba cari pendapat yang lain. Tunjuklah orang yang kedua. Wahai Amirul Mukminin Umar, saya berpendapat untuk memulai tahun baru Islam semenjak Rasulullah wafat. Umar mengatakan, saya kurang setuju, karena Madinah ini tidak pernah sedih, tidak pernah berlinang air mata yang luar biasa, melebihi kesedihan ketika wafat Rasulullah. Dan saya ingin tahun baru Islam itu dirayakan dengan semangat, bukan dengan kesedihan mengenang wafatnya Nabi. Coba cari pendapat yang ketiga. Singkat cerita yang ketiga itu, ambillah kesimpulan bahwasanya tahun baru Islam dimulai daripada hijrah Nabi. Dan Umar mengatakan, saya setuju tahun baru Islam dimulai daripada hijrah Nabi, karena hijrah pemisah antara kebatilan dan kebenaran. Maka dimulailah tahun baru Islam dari 1 Muharram tahun hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas yang terakhir, kita selaku umat Nabi, generasi Islam penuntut ilmu, apa yang harus kita lakukan untuk mengembalikan semangat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita? Okey, boleh dicatat. Ada 6 hal yang menurut Imam Asy-Syafi'i yang harus dimiliki oleh generasi Islam untuk bisa melanjutkan estafet dakwah Nabi. Yang pertama, coba ikuti Ustaz semuanya.
Yang pertama zakaun. Pakai zakaun. Setiap generasi Islam yang akan menyambut estafet dakwah perjuangan Nabi, yang pertama harus memiliki zakaun. Artinya cerdas. Okay, coba diulang semuanya. Zakaun, cerdas. Jadi kita ini cerdas kita ini. Kecerdasan itu di mana letaknya? Di otak. Ingat, setiap orang cerdas pasti punya otak. Dan belum tentu orang punya otak punya cerdas. Kak Gilo ada otak nak? Uang Gilo ada otak nak? Ada otak itu. Tapi tidak cerdas. Artinya tidak ada akal pikiran. Ini luar biasa. Saya lihat wajah-wajah kali ini wajah-wajah cerdas semuanya. Amin. Ini wajah-wajah jenius semuanya ini. Sekali bilang langsung lupa lagi, saking jeniusnya. Ingat, kecerdasan itu letak kepada tingkat akal kita, rasional kita yang luar biasa. Ada rumusnya. Mungkin ada disampaikan oleh guru-guru kita. Di mana letak kecerdasan akal itu? Al-aqlus salim fil jismis salim. Coba ikuti ini. Al-aqlus salim fil jismis salim. Coba yang laki-laki ya, biar nampak apa nama terpilas bau. Al-aqlus salim fil jismis salim. Kecerdasan itu ada pada akal pikiran kita. Kata mutiara bahasa Arab ini, akal yang sehat berada pada tubuh yang sehat. Maka jangan bergadang. Bergadang boleh saja kalau ada. Jangan begadang, jangan narkoba, jangan kita hal-hal yang bisa merusak akal kita. Mangan ada lalu kepikiran apa? Apa pikiran apa? Galau. Entah apa yang galau, babi ni balun banak. Manga esok pagi PR pak. Itu kalau PR terbeban akal pikiran itu, aku kawan sama Abu Jahal. Jangan, semua kita ada potensi sukses, potensi cerdas, ada semuanya. Apa beda akal Ustaz sama kalian semua? Sama semua, semuanya dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma tergantung kita bagaimana memaksimalkan akal ini dipenuhi dengan ilmu pengetahuan. Coba kita lihat tuh. Ada orang, maaflah, cacat dengan kekurangan matanya dan sebagainya, tapi diberikan kecerdasan akal luar biasa. Ini kan ada di RCTI itu, Hafiz Cilik Indonesia itu. Orang-orang yang diberikan kekurangan tapi kecerdasan akalnya menghafal Al-Quran sebelum 10 tahun sudah 30 juz semuanya. Ini kita udah hampir 12 tahun, belum 30 juz. Juz 30 aja masih setengah. Kecerdasan dasar. Maka Imam Syafi'i mengatakan, ini kita harus memiliki zakat. Jaga akal pikiran kita, dan akal yang sehat berada pada tubuh yang sehat. Bagaimana menyehatkan tubuh? Inilah makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Kalau itu dah ingatlah kalian makanan. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu, yang akan menyambut estafet agama ini, yang kedua, coba kita ikutin semuanya. Harsun ini adalah usaha keras. Kita ulang lagi. Harsun, usaha keras. Kalau dalam belajar, berarti kalau bahasa Inggrisnya itu study hard. Jadi no time for love. Tidak ada waktu untuk cinta, tidak ada waktu untuk pacaran. My time is my study. Waktuku adalah untuk belajar.
usaha keras. Jadi kalau bahasa hadisnya itu ihris ala ma yanfa'uka, berusaha keraslah untuk yang bermanfaat bagi kalian. Oh susah benar rumus fisika kok. Baca kita usaha. Tidak ada yang semuanya didapatkan seperti membalikkan dua telapak tangan. Usaha semuanya, usaha keras. Jangan pernah lengah, jangan pernah lalai. Ingat kata hikmah yang lain. Belajarlah wahai anak manusia. Artinya belajar keraslah. Karena seluruh manusia dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan bodoh semuanya. Kita tidak ada yang pandai. Ketika waktu lahir yang pandai cuma satu je. Wah, kata orang sama. Tetapi tidak ada pandai ini pandai itu. Kata hikmah ini, belajarlah wahai anak Adam, karena kalian lahir ke dunia ini dalam keadaan bodoh. Yang ketiga, iftiqarun. Tawadu. Iftiqarun tawadu. Orang yang menuntut ilmu kita ini semuanya tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh. Kita harus ada akhlak merendah diri. Kalau kecil orang tua kita, bapak ibu kita, ibarat padi, makin baisi makin menunduk. Anda tak boleh. Coba jali ambo kita tu. Wa ambo ayung 30. Main lagi enggak, jangan pernah ada kesombongan. Kita akhlak terhadap guru ada. Ayolah jagi sama guru nilai itu. Enggak, kita berusaha sendiri. Oh enggak, ambo bukan usaha sendiri. Enggak, semuanya itu tidak ada nilai-nilai sombong, angkuh terhadap ilmu yang kita dapat. Orang bodoh adalah yang merasanya paling pandai. Orang pandai yang merasa madu perlu lagu. Orang bodoh adalah orang yang merasa dia paling. Orang pandai adalah orang yang paling merasa dia. Ini tes kecerdasan akal tadi ya. Orang bodoh adalah yang paling merasa dia itu paling pandai. Itu bodoh. Tapi orang pandai adalah yang paling dia merasa kekurangan dengan ilmunya, bukan bodoh. Kurang ilmu dengan bodoh beda. Yang keempat ya? Oke, yang keempat, ghurbatun. Merantau. Ghurbatun. Merantau. Kalau kalian ingin sukses, kalau ingin sukses dengan ilmu, jangan kita merasa takut untuk merantau dalam menuntut ilmu. Ini saya yakin, kita yakin semua nih, bapak-bapak kita, ibu-ibu guru kita, mereka bisa berdiri menjadi guru di hadapan kita bukan karena di kampung halaman pergi merantau ke Banda Aceh, ada yang ke Jawa, ada yang ke Medan, semuanya karena perantauan. Ustaz sendiri 12 tahun sampai tidak berjumpa dengan almarhum ayah karena beliau duluan dipanggil oleh Allah. Ustaz masih berada di Mesir. 12 tahun tidak ada di kampung halaman. Merantau. Karena kenapa? Karena kata Imam Syafi'i kayak gini ya. Anak panah itu, tahu kan anak panah? Bukan panah bahasa Aceh Cubedak itu bukan. Anak panah itu tidak akan sampai pada sasarannya kalau dia tidak meninggalkan busurnya. Ya kan? Ini busur nih. Kalau nya mantang jauh maknya di situ, ada di Palu sama mak lalok sama mak kadang-kadang tidak akan sampai kepada sasarannya kalau dia tidak lepas daripada busurnya. Sebuas-buasnya singa, sebuas-buasnya harimau tidak akan pernah menerkam mangsanya kalau dia hanya duduk di kandangnya. Ya kan? Matahari tidak akan pernah indah kalau selalu siang tanpa ditutupi oleh malam. Awak tiang nyanya tidak bila makan malam ataupun malam Jawa bila sekolah
Dan kata Imam Syafi'i, coba lihat air. Kalaulah air tidak mengalir, dia akan mengenang. Air yang mengenang itu keruh, bersih atau kotor? Keruh atau seperti air itu. Karena tidak mengalir, dia akan keruh, kotor. Tidak mengalir, maka dia tidak bisa dimanfaatkan. Tapi coba kita lihat, pasti merapat kita mengalir air. Yang tengah booming di Aceh Selatan kau berkat apa nama wawan tu kita di Korea Selatan. Jadi pasti merapat karena berkat air yang mengalir. Jadi tempat rekreasi terbaru di abad ini. Begitu juga kita orang yang menuntut ilmu. Kalau tidak ada mengalir, ini setelah di MSN ini melintih pakai teman keman. Alah melintih pakai keman, pai kita keman anda. Yang penting lanjutkan pendidikan, mengalir kita. Kata Imam Syafi'i, safir tajid awdan amman tufariquhu. Merantaulah kalian dalam menuntut ilmu, karena kalian akan mendapatkan pengganti apa saja yang kalian tinggalkan di kampung halaman kalian. Tinggal ayah mama sampai di sana, ada orang-orang tua lain yang bisa menjaga kita. Ini yang keempat, qurbatun, yaitu Yang kelima, talqinul ustaz. Yuk semuanya, talqinul ustaz. Belajar pada guru. Anda ada boleh belajar sama Google, sama ini menjadi pegangan, ada boleh. Kita harus melalui guru. Kenapa? Ada kata hikmah mutiara dalam bahasa Arab, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang belajar tanpa guru, maka setanlah gurunya. Jadi semuanya harus berguru kita. MTK berguru, biologi kita berguru, fisika berguru, agama apa lagi? Harus dengan berguru. Karena guru sudah memiliki kemampuan, pengalaman untuk mensahihkan ilmu yang dibagikan kepada kita. Yang terakhir, yang keenam, tuluz zaman. Tuluz zaman. Tul itu panjang, zaman itu artinya masa. Artinya tuluz zaman itu adalah masa yang lama, ya, masa yang panjang. Belajar itu bukan 1 menit, 2 menit, setahun, 2 tahun. Dia memakan waktu yang begitu lama. Kalau lama kita berpisah dengan kampung halaman, berarti seorang penuntut ilmu harus sabar di dalam menjalankan menuntut ilmu. Imam Syafi'i dalam sebuah syairnya mengatakan, man lam yazuq murrat ta'allumi tajarra'al juhlu muddah hayatihi. Siapa yang tidak merasakan pahitnya menuntut ilmu, maka akan meneguk kebodohan sepanjang hayatnya. Okey, Ustaz ulang ya. Man lam yazuq murrat ta'allumi tajarra'al juhlu muddah hayatihi. Siapa yang tidak merasakan pahitnya menuntut ilmu akan meneguk kebodohan sepanjang hidupnya. Nah, ini adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah ini bisa kita istiqamah konsisten melaksanakannya, insya-Allah harapan Bapak Kepala tadi, acara ini bukan hanya seremonial saja untuk mengisi acara, tetapi bisa kita ambil pelajaran dan insya-Allah kita siap digigit ular untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebelum Ustaz ambil kesimpulan, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak, Ustaz bertanya. Okey, ada yang bertanya? Ada pertanyaan? Kalau tidak, Ustaz yang bertanya. Yang lagi-lagi. Ada jadual khatib yang lagi-lagi kau nak? Enggak kan? Ada? Okey, ini kalau tidak ada, ini sebagai tinggal belum dompet tu.
Aku ada pulpen ni. Aku nak nanggung mai kau main kau. Ada pertanyaan 1 2. Jadi kau captain kau lah kat situ apa ya belum? Okey. Pertanyaan pertama. Ini pertanyaan pertama. Ini kalau nak pertanyaan pertama. Coba tutup buku saja ya. Yang ada jadah tutup buku. Dia yang mencari pada lalu lah je. Okey ya. Pertanyaan pertama. Siapakah pembantu Nabi Muhammad yang pulang dari kuburan ibunya? Ini laki-laki. Bangun. Siapa namanya? Fathul Hadi. Fathul Hadi. Ini nama yang luar biasa maknanya. Fathul itu artinya kelebihan, Hadi itu petunjuk. Jadi kelebihan petunjuk. Mudah-mudahan dia memberikan petunjuk kepada orang-orang yang lain oleh Allah melalui Fathul Hadi. Amin. Dan sudah terbukti, dialah yang menunjuki contoh bagi kalian berani menjawab. Ya kan? Fathul Hadi. Memang nama itu adalah doa. Dia nama Akila Mauza nama. Ada tu Akila Mauza? Hai, Akila Mauza nama iyo. Mangawan. Hai ndak, setiap pagi pakan pisang jadi minta di kampung aja. Ma kau ndak minta pisang. Hai pakan Rabu balik pisang sama ayah. Hai pekan Minggu kota Bajar balik pisang. Apa indah Akila Mauza itu memang artinya pemakan pisang. Apa indah ini minta pisang? Apa jawabannya belum? Ummu Aiman. Ini. Sini terus. Oke, luar biasa. Kemudian pertanyaan yang kedua. Umur berapakah Nabi berangkat ke negeri Syam bersama pamannya kali yang pertama? Ibu. Bangun. Umur siapa namanya? Rifa Ukhrawi. Rifa Ukhrawi. Ini nama yang luar biasa. Rifa itu kan bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arabnya itu Rifa. Rifa itu adalah ketinggian, artinya derajat yang tinggi. Ukhrawi adalah akhirat. Jadi mendapatkan derajat di akhirat yang luar biasa tinggi. Umur berapa Rifa? 12 tahun. Ayah memang 12 tahun. Oke, ambil. Yang lain-lain ingat tahu. Oke. Ini yang Allah jangan, yang lain boleh. Oke, pertanyaan berikutnya. Coba bacakan ayat yang dibaca Nabi ketika melintih orang Quraisy. Komandan kita yang mengaji kau. Siapa nama? Fadil Lubis. Fadil Lubis. Fadil itu artinya juga kelebihan sama dengan Fadul tadi. Kalau Lubis itu lunak dan manis. Coba baca Lubis panggilnya. Fadil. Okey, Fadil. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa awshaynahum fahum la
Subhanallah. Tahu artinya apa deh? Siapa tahu artinya? Yang Ustaz kecek jago baca di depan piket temu pelantas. Jadi ndak ada pas-pas bana pun ada manga. Apa artinya? Oke, pada langsung pada sini pada. Ini karena kemuliaan Al-Quran, ini langsung lipat ganda 3 pulpennya. Ini jatah mengaji yang pertama deko. Ini karena jawaban soalnya surat Yasin. Kok karena lancar membaca. Dari sekalian kok kita kok yang ada di situ ini apa yang apa tuwe baca alnar. Oke, Fadil Lubis. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini mudah ini mudah sekali ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Mekah. Sebutkan usia beliau ketika meninggal ayah dan ibunya. Bagi, bangun. Siapa namanya? Rafka Emiraldi. Ini namanya luar biasa indah sekali ini. Rafka itu artinya pendamping. Emiraldi itu dari kata emir, itu adalah pangeran. Ini mudah-mudahan menjadi pendamping pangeran di kemudian hari, insyaallah. Panggilannya apa? Rafka. Oke, Rafka. Berapa usia Nabi ketika meninggal ayah dan ibunya? Ketika meninggal ayahnya 6 bulan dan ibunya 6 bulan? 6 tahun. Betul atau salah? Betul. Usia Nabi 6 bulan dalam kandungan. Itu seperti orang Cina kalau salah ambo, Pak. Jadi hitungan usia orang Cina itu semenjak dari kandungan. Kalau kita kan semenjak orang lahir. Tapi ya Rafka luar biasa. Sini dulu Rafka. Oke. Memang luar biasa. Oke, pertanyaan berikutnya. Pada masa siapakah khalifah menetapkan tahun hijrah? Ibu. Siapa namanya? Mona Eliafi. Ini bukan nama Arab, saya nggak tahu artinya. Sama seperti nama Ustaz Rizan Nazian itu bukan nama Arab. Jadi waktu ditanya sama Syekh dulu, ma ismak? Riza Nazlian tu, makna apa artinya? Wallahu alam, Syekh. Oke, apa jawabannya mana? Pada masa Umar bin Oke, silakan mana? Oke, pertanyaan berikutnya. Ini yang mudah-mudah kali ini. Ini ya yang mudah kali ini. Siapakah nama pendeta yang berjumpa pada saat itu? Ini bang. Siapa namanya? Bahira. Namanya ya nama. Jawabannya udah benar. Bahira ya kan? Namanya Syahrul. Syahrul Jamil ini nama-nama Arab. Syahrul artinya bulan, Jamil itu bagus, bulan yang bagus. Oke, silakan Syahrul. Nah, usah bikin nama dia Bahira. Pendeta. Ini tes vokal sama keberanian ini. Dua ya.
coba senandungkan kasidah menyambut Nabi tadi. Satu orang, siapa? Ibu silakan. Ini tes vokal sama keberanian. Oke, lanjut. Yang kita baca rame-rame tadi. Al-badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Oke. Ini suara seperti ini jarang-jarang ini, karena suaranya serak-serak basah. Ini entah faktor cuaca, ada faktor angin. Ya, ini siapa namanya tadi? Siapa? Lailatul Safira. Laila artinya malam, Safira itu perjalanan. Berarti perjalanan malam Isra Mi'raj. Laila silakan. Ini vokalnya serak-serak basah. Ini keberaniannya. Mbak aku selamat kau yang tiah kau dah kau. Oke. Ini dua. Ini yang dua lagi ya. Oke. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan menikah dengan Siti Khadijah. Ini karena memang kita kejar waktu dan sebagainya. Ustaz kepengen tahu siapa aja anak Nabi, 3 orang aja jadi anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang udah jangan. Tunjuk jangan 3 orang. Bangun. Siapa namanya? Siapa? Muhammad Reza Aulia. Jadi Aulia itu adalah termasuk manusia-manusia pilihan Allah. Reza itu identik dengan redha. Jadi Muhammad itulah keredaan aulia-aulia Allah. Ini dia mudah-mudahan mendapatkan keredaan Allah dan suatu saat akan menjadi aulia insyaallah. Apa jawabannya Aulia? Qasim Abdullah Ibrahim. Betul? Oke, maju Aulia. Oke, selamat. Ini satu lagi nih. Dari yang kita sampaikan tadi kan dari Mekah sampai ke Pati Merapat sampai ke Makkah lah, jauh lah. Coba sebutkan 3 usulan ketika hendak menetapkan tahun hijrah pada masa Umar. 3 usulannya. Yang pertama tadi mengusulkan tunjuk tangan. Yang udah jangan. Kecuali bonus yang terakhir merebutkan gambar Soekarno Hatta boleh, yang sudah tadi. Coba 3 usulan tadi. Ya. Ayo kakak. Oke. Siapa namanya? Siapa? Helma Suci Ansari. Oke, Hilma ya. Ya, Hilma itu artinya kebijaksanaan. Oke. Apa jawabannya Hilma? Ketika Nabi lahir. Oke, yang kedua. Ketika Nabi Muhammad wafat. Yang ketiga? Hijrah. Ketika Nabi hijrah. Oke, betul. Nabi hijrah. Oke, betul.
Okey, sambilan Hilma ke sini, Hilma balik ke sana. Silakan lihat buku catatan. Setengah menit cepat. Ini merebutkan Soekarno Hatta yang terakhir. Okey. Okey, selamat. Udah, finish. Udah. Tamat. Ini yang terakhir. Yang terakhir. Yang udah boleh, tapi ini nggak mesti satu orang. Ini siapa yang bantu jawab nanti, mereka boleh sama-sama ke kantin. Ya. Kita mulai ya. Siapa nama presiden kita? Nah, ini nggak ada hubungan dengan ini. Presiden kita Jokowi. Oke. Ini yang tunjuk tangan pertama, dia dapat 50.000. Ya, yang bantu 50.000 nanti terserah mereka mau dikasihnya mau enggak ataupun mau ke kantin. Oke. Oke, kira-kira apa 6 hal yang wajib dimiliki oleh orang yang menuntut ilmu sebagaimana Imam Syafi'i? Boleh bantu-bantu? Harganya 100.000. Siapa? Fadil. Coba berdiri Fadil. Oke. Asal tunjuk tangan, dapat 1, 2, 3 menjawab. Jawab langsung. Alat dapat biru. Oke, 1. Oke, artinya cerdas. Oke, 2. Oke, harsun ya. Berusaha keras. Oke, 2. 3. Persatuan Oke. 3. Boleh acak-acak pun jadi nama mesti berurut. Oke ya, silakan bantu. Kalau ini udah jelas Fadil yang memegang bonus ini. Siapa yang bantu nanti dibagi sama Fadil. Jawab terus coba. Kami laki-laki bantu kakak. Oke, bangun. Siapa namanya? Oke, lanjut. Yang udah 2 ya. Yang pertama tadi apa Fadil? Zakaun, cerdas. Yang kedua harsun, usaha keras. Oke, 4 lagi. Silakan kakak. Talqinul Ustaz. Oke, apa itu? Belajar pada guru. Oke, mantra. 2. Tulus zaman. Masa yang panjang. Hendak ada lagu pelok lapik belajar kau. Oke, yang kelima. Merantau. Yang terakhir, tepuk tangan yang terakhir. Berarti kalau ada pandai yang terakhir 10.000 untuk usaha balik. Satu lagi. Istiqorun tawadu. Oke lah. Yang ini aja maju. Fadil udah maju tadi. Berarti bagi 2 bang kok. Kalian rata tanah lah. Oke, alhamdulillah. Ya. Oke, alhamdulillah. Ini apa yang dijawab oleh kawan-kawan kita yang pertama sampai yang terakhir tadi, itu adalah bagian kesimpulan daripada acara kita pada hari ini. Maka dengan harapan kita sekali lagi, dengan semangat 6
Dengan semangat 6 pokok yang harus kita miliki tadi, jadilah kita umat Nabi Muhammad yang sebaik-baiknya melanjutkan perjuangan Rasulullah menjaga agama dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Inilah pertemuan kita pada hari yang berbahagia ini. Ucapkan terima kasih atas segala kesamaannya dan mohon maaf atas segala kejanggalan dan kesalahannya. Dan sebelum saya akhiri dengan salam, Ustaz tutup dengan sebuah pantun. Buah selasih, buah pepaya. Terima kasihlah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.